dan kita bisa masukkan ini ke dalam syariat Islam. Kenapa? Karena dalam 100 hari sebelum meninggal. Saya udah ini aja nih. Ini yang saya tunggu. Iya, benar. Dalam 100 hari perhatian. Mimik wajahnya Mimik ini. wajahnya. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda cinta. Dalam tanda cinta. Oke deh Mas Bro, masih bersama kita lagi, kembali lagi tentang pembahasan masalah mitos. Nah, Mitos apa nih Bib sekarang? video yang kemarin kan kita ngebahas mitos Bukan mitos kita bahas. pamali. Sekarang mitos. Pamali. Nah sekarang nih mitos yang konon. Tapi sebelumnya aneh ceritain dulu ya. Ya. Apa yang harus kita bahas? Begini. Aneh nanya nih untuk tabib dua-duanya nih, baik tabib Joni, tabib Fajar. Pernah nggak mengetahui yang namanya burung kedasi itu kayak gimana? Ente Bib? Pernah? Burung kedasi? Kedasi. Pernah atau tidak? Gitu aja jawabannya sih. Mendengarnya pernah. Pernah. Belum Pernah. Burung kedasi belum pernah. kedasi baru dengar malah. Baru dengar burung kedasi. Nama kedasi itu. Burung kedasi belum pernah. Terus nanti penjelasannya gimana? Berarti harus mungkin ada nama lain mungkin di setiap daerah mungkin. Gimana ya? Tepatnya begini. Cara menjelaskan, ya gini aja dah. Mungkin ente belum tahu burung kedasi ya. Mungkin pernah dengar suaranya, yang suaranya kayak gini suaranya. Gitu. Familiar nih. Pernah? Itu mah Cicuit. incuing. Incuing ya. Kalau di Bahasa saya, kalau Sunda di saya incuing. Oh, incuing. Oh, berarti pernah ya? Ya pernah. Kayak gitu ya, bener ya? Nah, ya benar kayak gitu. Ya kan? Ya, Nah. tahu. Tapi kalau di kampung saya nih, burung dedasi ini bunyinya beda lagi. Kayak gimana? Bunyinya kan ente inget. Kalau di sana beda lagi bunyinya. Gimana bunyinya? Soibut mah. Hei. Gitu. Itu bunyinya. Itu mau burung kedasi, Itu. burung dedasi namanya. Itu bukan kedasi, itu Apa tuh? budasi. Budasi gitu. Itu budasi itu, bukan kedasi. Yang Jangan lagi bilang pamali ya. yang lagi kita bahas ini burung kedasi. Oh, burung kedasi. Burung kedasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, aneh ceritain dulu nih. Burung kedasi ini konon katanya, mitosnya burung kedasi ini kalau ada yang mau meninggal ya. Kalau ada yang mau meninggal itu burung kedasi itu bunyi suaranya gimana? Suaranya kecil tapi kencang gitu. Gimana penjelasannya gimana ya? Kecil tapi kencang. Kecil tapi kencang. Kecil kenceng. Maksudnya apa tuh, Beb? Jadi kalau manusia suaranya kecil tapi cempreng. Kalau kita kan berarti ngebahas- sedikit ngomong tapi gitu enggak, ya. bukan. Kalau anak kecil kan suaranya kan pelan ya, kecil ya, suaranya pelan, kecil. Tapi kalau teriak kan cempreng. Oh, iya. Paham berarti kecil tapi kayaknya gede banget gitu kedengarannya ya. Iya. Jadi nyempreng banget gitu. Cempreng kenceng Ke gitu. telinga tuh Ke ini telinga, banget ya. Iya. Itu burung kedasi seperti itu yang katanya, konon katanya mitosnya seperti ini. Kalau burung kedasi itu bunyi, itu kebanyakan ya mungkin masih ada kebanyakan dari para warga itu akan ada kematian di daerah tersebut. Bahkan sampai dia bilang cari burungnya harus diusir, disambit. Iya. Begitu. Pernah kan bener ya gitu ya? Iya, benar. Gitu ya? Iya. Iya aja. Pikirin apa? Soalnya mah Ntar dulu belum. belum ya. Belum. Nah, untuk pembahasan ini mari kita benarkan. Ya. Untuk para Mas Bro yang baru nonton,
dibiasakan nonton sampai habis ya, biar nggak gagal paham. Iya. Jadi kalau ada yang mau komen ya silakan. Jadi jangan menjudge sendiri gitu loh. Kalau ini tanpa harus melihat video akhirnya. Biasakan nonton sampai akhir. Sampai akhir biar nggak gagal paham. Oke, untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup selesai sampai di sini saja. Cepet amat ya? Oh, belum. Belum ini, baru mau mulai. Pemirsa udah penasaran aja ini, cepet banget. Nggak ketemu durasi, Bang. Ngejar dan tayang kita kan ini. belum. Jangan jujur amat Bang. Oke, tapi dari keduanya pernah ya? Iya, pernah. Itu tahu, itu di kampung saya juga ada. Pernah gitu? Pernah. Kejadiannya hampir sama nggak sama yang saya ceritakan? Iya, hampir sama. Jadi kata orang memang bilangnya kalau ada burung itu, yang meninggal nih. Dan ternyata pernah juga kejadian dan benar terjadi. Ada burung, kalau di saya incuing ya namanya. Incuing. Sundanya incuing. Ya, ada burung incuing, terus ada yang meninggal. Gitu. Di saat itu juga? Di saat burung atau itu. Beberapa hari kemudian? Enggak, hari itu. Di saat itu juga? Hari itu. Wow. Jadi bukan juga ya? Incuingnya sekarang, burungnya ada sekarang, meninggalnya 2 hari kemudian atau 1 hari kemudian, enggak, tapi hari itu. Hari itu juga? Hari itu, entah agak sore, entah malam atau gimana, pokoknya hari itu. Di saat burung incuing itu berbunyi? Itu malam, pagi, siang, sore pas bunyinya atau malam? Kalau malam saya belum dengar sih ada incuing malam-malam, biasanya siang. Pokoknya gini, dia ada, kita dengar nih, ada burung incuing nih, wih ada yang meninggal nih ya, misalkan pagi-pagi, entah siang entah malam, pokoknya pada hari itu. Kan kalau malam kan masih termasuk hari itu kan. Nah itu ada yang meninggal dan itu pernah terjadi. Oke, stop dulu. Kalau menurut ente Bib, ngapa bengong? Udah nggak usah dipikirin, orang kayak gitu emang mah. Iya. Burungnya. Gini, saya lebih familiar dengan burung tanpa sayap saya mah. Nah itu mah. Iya. Yang telur dibawa-bawa, bukan itu pembahasan kita. Pembahasan jauh, itu, jauh. Burung yang mitosnya burung kematian. Sebenarnya gini, pemahaman saya kan, saya belum pernah yang namanya ngeliat burungnya. Cuman konon kabarnya begitu-gitu gitu. Termasuk burung gagak juga di situ. Nah, sekarang kita burung kedasi dulu dah. Kedasi temanan nggak sih sama gagak? Ya masih satu inilah, satu jenis, sama-sama burung. Ya, sama-sama burung. Iya aja. Nah, menurut lu gimana? Ini menurut apa dulu nih? Menurut secara pandangan Islamnya atau enggak? Pandangan apa biasa? Biasa aja dulu. Biasa aja. Jadi kalau dulu kata orang nih, kalau burung kedasi atau incuing itu kalau di kampung sama juga pembahasannya Pak Pacar. Itu dia justru dia berbunyi nih, dia ngelilingin rumah tuh. Gitu kan, dia ngelilingin. Nah orang-orang dulu kalau ingat kita kan nggak paham. Orang dulu, wah siapa yang meninggal nih, gitu kan? Wah itu sempat diusir nggak? Ada tanda jauh gitu. Diusir, dilempar malahan. Pakai pergi lo. Pakai duit. Jangan sini dulu. Enggak, gitu. Pakai golok. Pakai golok. Nyamperin dia pakai duit mah. Gitu kan. Kena tuh burungnya. Burung dia kena. Enggak kena lah, Bang. Burung kan pintar banget. Iya, terus. Cuman memang mitosnya seperti itu. Kalau ada burung kedasi ini biasanya memang ada satu tanda. Itu tanda di kampung saya banyak tandanya. Tanda kematian, tanda kemalangan, hilang apa-apa kan gitu banyak. Pokoknya yang nggak enak didengar gitu. Bukan kematian aja. Berarti mitosnya tuh hampir sama ya keseluruhannya ya. Hampir sama. Ya, hampir sama. Bahkan di sini juga masih kayak gitu. Kalau ada yang bunyi, kadang-kadang ada burungnya bunyi coet. Itu burung apa nih? Burung coet. Gak ada burung coet. Itu tadi ya nggak tahu namanya. Ya, ada begini. Ada bunyinya burung coet. Cuit. Iya gitu kali. Burung apa? Tanya dulu. Burung cuit. Cuit dong. Cuit. Pembahasannya hampir sama. Nggak jauh beda. Cuit. Iya kan. Itu pasti jauh tuh. Itu mitos atau gimana sih? Sebelum kita ngambil ke pembahasan masalah Islaminya ya, kita masih pembahasan ini aja dulu. Itu bener apa mitos? Apa bener-bener pernah kejadian di Satang itu? Apa kebetulan bener-bener kejadian pas ada yang meninggalnya, atau bener-bener emang itu burung-burung pertanda?
ini yang harus kita bahas. Ini harus kita kupas. Kupas setajam garpu. Enggak tajam. Silet. Garpu lah. Garpu tajam nggak sih? Pisau garpu ya? Iya. Bisa dia. Pisau garpu. Iya. Nah, sekarang menurut Islamiknya ya. Iya. Menurut Islamiknya tuh kayak gimana? Ini sebagai jebolan pesantren loh. Iya, pesantren mana? Itu pesantren, jebolan pesantren 6 tahun. 5 tahun setengah. Hah? 5 tahun setengah. Ya 6 tahun kurang lebih lah. Numpang tidur. Gimana Bib menurut antum Bib? Kalau yang pernah Anda baca, mohon maaf kebetulan juga nggak hafal hadisnya. Tapi pernah Anda baca dan kita maafin. Maafin ya. Iya. Pernah dibahas. Namanya tidak murojaah. Keren banget ya murojaah ya. Taruh. Kenapa tuh? Tahu nggak murojaah itu apa? Tetangganya Papa Maun. Wapiah. Itu main jualan gado-gado. Oh iya. Bukan itu. Oh itu murojaah. Murojaah. Ini murojaah. Itu bukan sepupunya. Iya sepupunya. Apa murojaah? Murojaah itu apa? Jadi murojaah itu adalah mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari biar mengingat. Murojaah gitu. itu namanya. Ya. Kayak santri-santri tuh, tadi belajar ini ya, kita murojaah yuk biar ingat. Kita bahas lagi yuk. Berarti kalau gini kita mapiah yuk. Berarti bukan gado-gado. Iya. Beda ya. Jadi itu murojaah. Jadi murojaah. Sampai mana ya? Saya lupa jadinya. Sampai murojaah. Enggak, bukan sebelumnya. Ketoprak. Gado-gado. Apaan? Apa dalam Islam ini? Betul. Dalam Islam ini. Dalam Islam ini. Menurut dalam Islam. Hadis Bukhari gitu ya, hadis Bukhari Muslim. Bukhari Muslim apa Bukhari ya? Saya lupa ya. Pokoknya saya pernah baca dan artinya itu tidak ada burung yang bisa menentukan kematian, tidak ada burung hantu yang bisa menentukan kecelakaan, dan tidak ada burung yang kalau salah dimaafin ya, dan boleh dikoreksi nanti di kolom komentar. Takutnya ada ustadz atau kayak yang melihat saya bisa nanti di komen. Takutnya nanti saya viral. Gitu ya. Hampura dulu. Iya, hampura ya. Gitu. Jadi hadisnya seperti itu. Jadi tidak ada burung yang bisa menyebabkan kematian gitu. Tapi ada seseorang, saya baca di internet, tidak disebutkan namanya, dia mengatakan burung itu hanya pertanda. Hanya pertanda. Dan kita bisa masukkan ini ke dalam syariat Islam. Kenapa? Karena dalam 100 hari sebelum meninggal. Ini serius loh. Saya udah ini aja nih. Ini yang saya tunggu. Iya, benar. Dalam 100 hari kematian. Mimik wajahnya gini. Mimik wajahnya tangannya ya. Coba kalau kalau dia tadi dalam 100 hari. Nah, gimana tadi Bib? Gini, tadi gini saya. Dalam 100 hari kematian. Oke, cut. Ya. Coba gimana? Dalam 100 hari gayanya tadi gaya antum. Dalam 100 hari kematian. Enggak berwibawa ya? Enggak ya? Enggak ada. Itu jangan majum dulu. Makanya beda itu. Lihat kamera. Nah, bye-bye. Terus gimana? Jadi dalam 100 hari kematian itu ada pertandanya. Gitu. Setiap manusia ya. Salah satunya di burung itu. Incuing itu katanya kalau ada memang suara burung incuing itu ya, itu pertanda akan ada yang meninggal seperti itu. Hanya untuk pertanda aja. Pertanda, bukan penentu kematian ya. Penentu kematian enggak, tapi pertanda ada orang yang akan meninggal seperti itu. Tapi dalam hadisnya sendiri dikatakan tidak ada burung yang bisa menentukan kematian, dan itu hanya Allah saja yang bisa. Tidak ada burung yang bisa menentukan kematian. Iya, berarti kalau kita ngedengar kan, wah ini pasti ada yang mati, Itu nggak boleh. Pasti ada yang meninggal nih, nggak boleh. Tapi kalau misalnya pertanda itu bisa ya. Allahu a'lam, mungkin nanti bisa teman-teman yang menilai dan bisa mengkoreksi kalau salah mungkin ya. Karena jika kita untuk keilmuannya belum tentu sampai ke situ, itu nanti bisa dicari deh Bukhari itu tentang burung kematian. Iya. Jadi untuk para mas bro sekalian yang menonton video ini tentang membahas masalah konten kita mitos spiritual bla 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 lainnya, jadi bisa dilihat burung kedasi ini itu bukan burung yang bisa menentukan kematian. Tapi hanya sebagai tanda.
tapi bisa dijadikan burung pertanda kali ya. Mungkin pertanda. Ya menurut saya sih ya, maaf kalau salah. Mungkin menurut saya ini burung ini dikasih kelebihan sama Allah yang bisa menandakan kalau satu saat di lingkungan ini ada yang mati. Mungkin seperti itu kali ya, Mas Bro sekalian ya, menandakan gitu. Ya, jadi ini kan termasuk binatang yang memberikan pertanda ya, karena ada juga yang mengatakan kalau ayam berkokok pada pagi hari atau subuh-subuh tandanya malaikat turun. Tapi kalau saya enggak. Kalau ayam berkokok nelor ayam bersubuh nih nandakan fajar udah mulai menyingsing. Iya. Enggak. Ayam berkokok subuh Enggak. Terus yang kedua belum ayam kalau ayam ente berkokok. Oh, nggak bisa begitu. Belum. Bisa. Ntar dulu. belum selesai. Sampai akhir ini. Kalau ayam ente berkokok subuh itu bukan menandakan fajar menyingsing. Fajar baru ke pasar. Masa? Lah ngebantuin saudaranya. Ya, iya, saya bantu saudara ya. Ya beli Fajar ya? Iya, bantu-bantu toko. Namanya Fajar. Iya. Malah harus kenalan. Sah. Cium tangan. Enggak. Ayam berkokok, harimau menggoreng. Salah lah, menggoreng. Ayam berkokok, harimau mengaum. Mengaum. Iya. Ayam berkokok sampai harimau sih. Iya benar. Jadi kalau menurut Islamnya, menurut hadis Bukhari ya? Ya, hadis Bukhari. Hadis Bukhari Muslim itu nggak ada hewan yang menentukan kematian. Kematian nggak ada. Tidak ada hewan yang menentukan kematian. Mungkin menentukan beda jauh apa sama sih? Apa beda? Kalau menentukan berarti memastikan dong. Menentukan tuh memastikan ya. Udah pasti lah ini mah. Kalau dalam hadis itu kan menentukan ya. Kalau pertanda masih remeng-remeng. Masih remeng-remeng nih. Masih di bawah 50% ya. Iya, benar-benar masih redup-redup lah. Jadi nggak beda jauh sama yang misalnya namanya kayak gini. Kalau pertanda peramal, itu gini, pertanda itu wah, kayak saya nih misalnya. Oh ya dia begini, ini tanda-tanda orang soleh, tanda-tanda orang baik. Ininya bewokan. Gitu. Makasih Bang. Rambutnya panjang gitu. Makasih Bang. Gitu. Itu bisa tanda-tanda kebiasaan gitu. Biasanya orang-orang yang didatangin burung itu kan orang dulu kan menurut kebiasaan. Iya benar. Bertanda, wah biasanya sih burung itu kalau ada datang ini pasti ada balak nih. Iya. Itu bertanda sebenarnya. Kan menurut versi ente kan gitu ya. Iya. Tanda rambutnya panjang, tanda orang soleh. Iya. Kan ada juga tuh yang orang-orang milenial kan menandakan tuh orang nggak terawat kali ya. Bukan begitu. Oh salah ya? Salah. Justru orang rambut panjang itu orang yang terawat, yang rapi. Nah, masalahnya setahu aneh para habaib itu nggak ada yang panjang rambutnya. Para habaib ada juga Mak. Oh gitu. Wah Habib. Allahu Akbar. Terus Nabi Muhammad panjang. Pada ya? Iya, panjang Nabi. Sebahu ya? Pernah bertemu? Kalau bertemu pernah melihat fotonya? Insyaallah. Amin ya Allah, kita semua ya. Amin. Ya, ciri-cirinya Rasulullah seperti itu, ciri-cirinya. Rambut panjang itu. Rambut panjang. Ciri-ciri seperti itu. Terus ada mau ditambahin lagi tentang burung kedasi? Mungkin itu aja ya. Jadi hanya untuk pertanda aja. Intinya kita nggak boleh memastikan. Iya, berarti sama aja kita mempercayakan kepercayaan kita pada burung. Oh iya. Ya, kan? Bener. Lagi nih tauhid. Nah gitu kan. Tetap yang lain loh, bahasa orang pesantren beda. Kalau kita kan bahasa trotoar. Bahasa trotoar gimana? Bahasa ini. Cangcimen gitu kan. Cangcimen gitu. Kacang. Kalau bahasa pesantren beda. Terus gimana terus? Ya kan harus gitu. Iya kan. benar. Ya bagi penonton yang belum punya pulsa boleh hubungin Ustadz Fajar. Ya, konsultasi rohani. Pulsa gitu. Promosi pesantren loh. Iya. 6 tahun numpang tidur. Ya, sayangnya jomblo masih. Masih punya kesempatan. Itu yang saya setuju. Ya. Karena kemarin keseringan duduk depan pintu pondok. Jadi ngelihat, wah
Maujud Ustadz. Kabur, ngumpet dalam lemari. Ngumpet dalam lemari. Ya itu waktu di pondok. Gak apa-apa dah ya. Terus intinya gimana? Intinya jadinya seperti itu. Kita tidak boleh memastikan kalau burung itu yang menyebabkan kematian. Tetap yang menentukan kematian, menentukan kematian, keluarnya ruh dari badan tetap Allah yang menentukan gitu kan. Dan kita nggak tahu kapan-kapannya mau ke lubang semut aja tetap aja mati juga. Kalau memang gitu. ajal udah tiba ya. Ajal udah tiba mah nggak bisa tawar-tawar, nggak ada. Jadi untuk mitos ini itu hanya suatu pertanda. Pertanda kemungkinan akan ada yang sedang berduka ya. Kemungkinan akan seperti itu. Tapi yang ditentukan wah ada yang mati nanti daerah sini, itu jangan. Musyrik percaya sama burung. Tapi kalau untuk pertanda aja ya nggak ada salahnya sih. Agar kita lebih was-was. Nah kalau udah pertanda seperti itu, kalau untuk para mas bro semuanya meyakini kalau burung kedasi adalah burung yang menentukan kematian, kalau ada pertanda seperti itu ya buru-buru lah tobat. Iya betul. Buru-buru tobat. Anggap aja itu kematian kita sudah dekat. Kalau bagi yang mempercayainya burung kedasi itu burung menentukan. Bagus juga Bib untuk sebagai pengingat kita ya. Pengingat kita biar kita lebih dekat lagi, biar kita lebih istighfar lagi, mungkin seperti itu ya. Jadi jangan memastikan kalau ini pasti ada yang mati nih. Iya. Enggak gitu ya. Jadi jangan karena suara burung kita langsung buru-buru tobat ya. Ya kalau untuk tobat mah menurut saya sih nggak perlu dengar burung kedasi. Wah, ini istimewa nih. Ini kalau jebolan pondok. Pondok mana nih? Pondok Ranggon. Pondok gede. Oh iya, rumah pondok gede ya? Oh iya benar. Orang pondok. Kita ini jebolan orang pondok. Iya. Pondok gede. Menurut saya sih nggak begitu juga. Maksudnya kalau duduknya biasa aja dong, jangan soal berwibawa. Kalau untuk mau tobat mah jangan nunggu burung kedasi. Nunggu burung tanpa sayap. Tanpa sayap. Kalau burung tanpa sayap udah bawa telur, udah tobat buru-buru. Telurnya kemana? Jadi jangan dibahas ya. Jadi ini diedit nggak? Jangan diedit. Jangan. Jadi biar aja nggak usah masukin aja nggak usah. Asik. Dan aja ya, boleh ya. Oke Mas Bro, untuk sahabat semua, jadi ini hanyalah pembahasan menurut kita yang penuh dengan guyonan. Insya Allah ada sisi baiknya. Sisi baiknya diambil aja nggak apa-apa. Sisi buruknya ya dibuang, anggap hiburan semata. Jadi kita kembalikan kalau mitos burung kedasi itu hanyalah suatu pertanda, bukan burung penentu. Allah yang menentukan. Ya, burung kedasi hanya burung pertanda. Entah itu 100 hari atau 10 hari atau seminggu atau hari ini, ya udah. Bagi yang mendengarnya buru-buru tobat. Siapa tahu kalian yang dijemput. Intinya bisa aja kan penonton duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, penonton bisa duluan. Bisa jadi. Enakan dia. Ya iya dah. Bisa jadi aneh duluan, ini yang belakangan. Aneh duluan, ini yang belakang. Aneh duluan ke surga. Ya jadi ini duluan ke surga. Tapi kalau dia ke surga duluan, jangan lupa jemput kita ya. Syafaat ya. Boleh dapat nggak syafaat kalau teman-teman soleh ya? Bismillah. Bismillah, amin. Oke, sekali lagi sekian video dari kita tentang pembahasan masalah mitos. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam, akhirul kalam. Al-Mukhtaram, Al-Mukhtarim. Al-Mukhtaram. Ini tiba-tiba ini. Tiba-tiba. Ini datang halnya dia nih. Biasa di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tanda cinta.